Kalian siapa? Siji, loro, telu, gas. Halo, kami adalah penunggu dari pohon. Hah? Sakit apa? Demam? Bukan dong, pohon ini sakit karena... Sebelum itu perkenalan dulu. Saluca, Ketua Kelompok 8 dari kelas D dengan NIM 255555695 KT 11085. Saya Tanaya Naila Loka dengan NIM 255684448 KT 11359. Saya Syafan Rucayaningrum dengan NIM 255555353 KT 11069. Saya Lia Herawati dengan NIM 255597774 KT 11167. Saya Radia Parayuda dengan NIM 255600545 KT 11185. Saya Yaski Anggini Putri dengan NIM 255567645 KT 11339. Saya Ziaul Haq Paduwinata dengan NIM 255560335 KT 11177. Sebelum itu perkenalan dulu. Aku Saluca, Ketua Kelompok 8 dari kelas D. Kami mengusung pengamatan gangguan biotik pada tanaman inang jati putih Gebelina arborea yang tumbuh di lokasi dekat Gor Pancasila dan tepi danau Wisma. Ruang terbuka. Pada lokasi tempat Gemelina arborea tumbuh, terdapat beberapa jenis pohon lain, seperti Ficus racemosa, Mussainda sp, Leucaena, Leucocephala, yang juga terserang hama penyakit atau bahkan sudah mengalami kematian. Jati putih adalah pohon berbatang tegak lurus dan silindris dengan tinggi mencapai 25-35 meter dan diameter hingga 60 cm. Kulit batangnya ketika masih muda, halus dan berwarna abu-abu muda, lalu menjadi kasar dan mengelupas seiring usia. Kayunya berwarna putih kekuningan, bertekstur halus, ringan tetapi cukup kuat. Banyak dimanfaatkan untuk furnitur, konstruksi ringan, pop, dan alat pertukangan. Sistem akarnya tunggang kuat dan menembus tanah dalam. Dengan banyak akar samping yang menyebar di lapisan atas, maka berguna untuk menopang pohon dan menyerap air serta unsur hara. Daunnya lebar berbentuk jantung atau bunder telur, berhadapan, bagian atas hijau tua halus, dan bagian bawah berbulu lembut. Saat musim kemarau, pohon ini meranggas dan menggugurkan daunnya. Pohon jati putih memiliki bunga berwarna kuning cerah dan harum, muncul berkelompok di ujung ranting muda. Buahnya berbentuk bulat telur dan saat muda berwarna hijau, lalu berubah menjadi kuning orange saat masak, berisi satu biji keras di dalamnya. Nah, di batang ini juga terlihat dia berwarna hitam ya teman-teman. Nah, ini bukan karena hujan. Sebelum hujan, dia tuh dominan hitamnya berada di atas. Dan saat cerah tuh, sebelumnya kita sudah foto saat cerah tuh warnanya juga hitam. Nah, indikasi kami bahwa pohon ini terkena busuk batang yang disebabkan oleh hama rayap yang membuat luka terbuka sehingga menyebabkan jamur Ceratosaistis fimbriata dapat masuk dan menyebabkan pohon ini terkena busuk batang dengan ciri-ciri daun pada atas sana tuh rontok dan juga layu. Ini daunnya berwarna coklat kekuningan dan pinggirnya berwarna lebih gelap yang disebabkan oleh jamur Pormonsis sp. Selain itu, ini daunnya juga ada penyakit hawar daun yang disebabkan oleh jamur Phytophthora sp yang menyebabkan daunnya terlihat berwarna hitam dan tulang daunnya berwarna coklat kehitaman dan terdapat bintik berwarna putih. Wah, ternyata pohon bisa sakit kayak manusia ya. Untung tadi kalian ngasih tahu cara nanganinya. Iya, manusia punya peran buat jagain kami. Kalau satu pohon tumbang, maka pohon lainnya bisa ikut terdampak loh. Makanya rawatlah pohon seperti merawat diri sendiri, karena kalau pohon rusak, maka manusia juga yang rugi. Untuk hama rayap sendiri, kita akan melakukan metode FDC. Find. Tahap pertama, yaitu kita akan menemukan dan mengidentifikasi syarat hama rayap. Setelah itu ada destroy, yaitu kita akan memusnahkan semua koloni rayap. Lalu ada kontrol, di mana kita akan melakukan pencegahan agar rayap ini tidak melakukan penyerangan lagi terhadap jati putih ini. Setelah itu untuk busuk batang, itu kita bisa melakukan pencegahan dengan pemilihan klon jati putih yang resisten terhadap penyakitnya. Lalu untuk hama daun sendiri, kita bisa melakukan pengendalian dan pencegahan, yaitu dengan sanitasi lahan, pembersihan lahannya dari bunga. Lalu ada
pengaplikasian fungisida dan pengaplikasian agen hayati yang lebih hijau untuk lingkungan. Selanjutnya, pencegahan dan pengendalian untuk hawar daun. Yang pertama, pemangkasan daun terinfeksi secara rutin dan segera dimusnahkan. Dan yang kedua, sanitasi lahan dengan memberikan gulma dan sisa tanaman yang bisa menjadi inang alternatif. Dan yang ketiga, gunakan fungisida berbahan aktif makozeb, klorotalonil, tembaga hidroksida, atau propinep dengan dosis yang sesuai anjuran label. Sebaiknya dilakukan rotasi bahan aktif untuk mencegah resistensi jamur. Pencegahan penyakit busuk batang dapat dilakukan dengan menggunakan klon jati putih yang resisten terhadap penyakit busuk batang. Kemudian pengendaliannya dapat dilakukan dengan pemantauan drainase dan aerasi, pembersihan material atau bahan yang dapat mendukung tumbuhnya Ceratosasis fimbriata, serta pembatasan tanaman-tanaman yang terinfeksi. Kemudian dapat dilakukan juga eliminasi sumber inokulum seperti tunggul, akar sisa, dan batang yang terinfeksi, serta dapat dilakukan eradikasi, di mana pohon yang terinfeksi berat dapat dibakar atau dikubur agar tidak menyebar ke tumbuhan lainnya. Pengendalian ramah lingkungan yang dapat dilakukan dengan 1. Aplikasi agen hayati seperti Trichoderma herzianum di media tanam atau di sekitar perakaran dapat menekan pertumbuhan patogen daun. 2. Dari beberapa pengamatan ilmiah seperti Fungal Pathogens Affecting Seedlings of Camelina arborea, rock bee, and Tectona grandis leaf, and Effect of Tree Plant Extracts. Jurnal Internasional Teknologi Agrikultur dimungkinkan penggunaan ekstrak tanaman seperti bawang putih, jahe, serta pepaya.